Roman Reigns janji akan nge-backup Cody Rhodes. Kevin Owens lagi-lagi gak jadi berkhianat. Ketegangan antara Tiffany dan Nia Jax. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, dimana kita akan nge-review episode Smackdown pagi ini tanggal 21 September 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Smackdown hari ini dimulai dengan Jake Fatu dari The Bloodline bareng sama Tama Tonga dan Tonga Loa terlihat tiba lebih awal. Fatu ngamuk dan hajar security karena mereka mau geledah dia dan dia tentang siapa aja yang berani coba. Langsung lanjut aja ke pertandingan pertama di Smackdown hari ini, kejuaraan Amerika Serikat antara LA Knight melawan Andrade. Andrade sempat ngehajar LA Knight bikin near fall di awal pertandingan. Andrade juga berhasil ngehantam LA Knight dengan moonsault dari atas tali keluar ring. Tapi LA Knight akhirnya bisa menang pakai finishernya Blunt Force Trauma setelah Andrade gagal ngelakuin missile dropkick. Setelah pertandingan, LA Knight dan Andrade agak canggung waktu jabat tangan, soalnya LA Knight mau fist bump tapi Andrade malah jabat tangan. Pertandingan ini keren banget dan bakal ningkatin status US title karena mereka dapat waktu banyak dan pertandingan juga sangat kompetitif. Ini opening yang seru banget sih, bikin penonton antusias sepanjang pertandingan. WWE Women's Champion Nia Jax ngasih peringatan ke Tiffany Stratton bahwa Bayley dan Naomi bakal ngejar gelarnya Nia. Nia Jax juga bilang kalau Stratton kalah, dia mungkin yang harus mikir buat keluar dari Smackdown. Carmelo Hayes ngeledek Andrade yang kalah, mereka langsung ribut tapi para ofisial cepet-cepet misahin. Lanjut ke segmen sinema dari Cody Rhodes dan Roman Reigns. Pertemuan ini terjadi di Georgia Tech, tempat yang penting buat Roman dan Cody. Roman Reigns dulu main football di sana dan Cody berasal dari Atlanta. Roman Reigns klaim kalau dia yang punya tempat itu, nginget masa-masa main footballnya dan ikatan emosionalnya sama kota itu. Bilang kalau Cody nggak pernah ngelakuin apa-apa buat kota itu. Roman juga jelasin kalau dia nggak punya apa-apa lagi yang bisa dipertaruhkan. Karena bloodline dan simbol kekuatannya, Jimmy, Wiseman, dan Ulavala udah diambil darinya. Cody bantah klaim itu. Nanya apakah Roman beneran gak punya apa-apa lagi buat dipertaruhkan. Cody juga bilang Roman udah gak lagi jadi WWE Champion atau Tribal Chief. Cody tekanin kalau Roman udah bukan lagi sosok dominan di WWE. Cody akhirnya minta janji Roman buat nge-backup dia di Bad Blood dan Roman pun setuju. Tapi dengan peringatan, setelah pertandingan, dia bakal ambil lagi apa yang jadi miliknya, yaitu WWE Championship. Roman coba pergi, tapi Cody ngeblok dia dan bilang kalau gelar itu bukan punya Roman lagi. Roman jawab, kamu ini udah ngeganggu hidupku. Sebelum akhirnya pergi. Kevin Owens kelihatan lagi nonton Face Off itu di monitor. Pas ditanya Byron Saxton tentang pendapatnya, Owens diem aja dan pergi. Ini tuh keren banget. Di syutingnya kayak film, dari cara pengambilan gambarnya ditambahin musik, intinya keren pol. Kalau adegan ini dilakuin di depan penonton, pasti fans bakal teriak-teriak dan ngeganggu. Jadi kadang lebih pintar buat ngelakuin ini di tempat yang lebih privat. Oke, yang penting Roman janji bakal nge-backup Cody di tag team match mereka di Bad Blood. Jadi kita lihat aja nanti apakah itu beneran. Aku suka banget sama segmen ini. Gila. Lanjut ke pertandingan antara Giovanni Vinci melawan Apollo Crews. Vinci sempat beberapa kali ngechop dan banting Crews, tapi akhirnya kena roll up of death dari Crews buat kemenangan yang cepat dalam kurang dari 2 menit. Setelah itu, Vinci nyerang Crews di luar ring, ngebanting dia ke barikade. Balik ke dalam ring, Vinci ngasih brainbuster ke Crews dan ngetampar dia berkali-kali, bikin penonton pada ngebu. Aku kira Vinci bakal menang, tapi ternyata Crews yang menang lagi. Menurutku ini agak gak bagus buat Vinci sih, soalnya bikin dia kelihatan kayak pecundang. Kedepannya semoga dia dikasih beberapa kemenangan segera. Byron Saxton nyoba wawancara Kevin Owens lagi. Frustasi, Owens bilang dia bakal ngungkapin semuanya di ring. Intinya tuh kalau kalian belum tahu, Owens deket banget sama Cody kan, tapi dia juga gak bisa gitu aja lupain semua pertarungannya sama Roman Reigns di masa lalu. Jadi Owens kesulitan nerima Roman yang katanya udah berubah. Lanjut ke segmen dari Kevin Owens di ring. Kevin Owens masuk ring disambut tepuk tangan meriah.
Dan saat dia mulai ngomongin soal situasi antara Roman Reigns dan Cody Rhodes, The Bloodline datang ngerusuh. Juara tag team WWE, Tama Tonga dan Tonga Loa bareng Jake Fatu muncul. Tama bilang kalau Roman dan Cody ngehina Solo Sikoa minggu lalu, dan sekarang giliran Owens yang akan dihukum. Owens santai aja, langsung ngajak mereka masuk ring dan ngehajar Tama dan Loa sampai jatuh dari apron. Ini langsung jadi pertarungan antara Owens dan Jake Fatu sampai akhirnya DIY Tommaso Ciampa dan Johnny Gargano datang buat bantuin Owens. Mereka bertiga berhasil bersihin ring. General Manager SmackDown Nick Aldis muncul dan ngumumin pertandingan utamanya yaitu Kevin Owens dan DIY melawan The Bloodline. Kita belum dapat jawaban pasti dari Kevin Owens soal perasaannya tentang kerja sama Roman dan Cody, jadi mungkin nanti bakal dibahas lagi. Bayley dan Naomi ngobrol soal pertandingan mereka yang akan datang, dimana kalau menang, mereka dapat kesempatan title shot lawan Nia Jax. Mereka sempat bercanda soal siapa yang bakal dapat pin kemenangan, sambil tetap nekenin tekad mereka buat tetap di SmackDown. Lanjut ke pertandingan Tornado Tag Team Match antara Nia Jax dan Tiffany Stratton melawan Naomi dan Bayley. Kalau Naomi atau Bayley menang, mereka dapat title shot lawan Jax. Kalau kalah, mereka harus cabut dari SmackDown. Karena ini Tornado Tag, semua peserta bertarung tanpa perlu tag atau aturan. Naomi dan Bayley nguasain bagian awal match dengan double team move, termasuk bulldog ke Jax dan double clothesline. Setelah semua saling hajar, kekacauan berlanjut dengan Naomi yang berhasil counter powerbomb dari Nia Jax jadi X Factor. Dan Tiffany secara nggak sengaja ngehantam Jax dengan Swanton Bomb-nya. Naomi dan Bayley berhasil ngehajar Tiffany Stratton dengan Wandy. Plot twistnya, Naomi ngeflip ke Jax buat jackknife pin di waktu yang sama Bayley ngepin Stratton. Jadi mereka berdua ngepin Nia Jax barengan. Wasit ngitung tapi nggak ada replay yang ditujukin, jadi nggak jelas siapa yang beneran ngepin Nia Jax. Hasilnya seperti yang udah diduga, tim babyface Naomi dan Bayley menang. Kemenangan pin atas Nia Jax bikin Naomi dan Bayley kelihatan sebagai ancaman serius. Jadi aku ngerti kenapa dilakuin kayak gitu. Pertandingannya juga solid sih, nice. Chelsea Green kelihatan di dekat tempat sampah, ngeledek micin soal dumpster match mereka yang bakal dilaksanain. Dia lempar-lempar barang ke tempat sampah, berpura-pura nyerang micin. Terus dia juga bertingkah seolah-olah diserang rakun. Pengumuman pertandingan dumpster match 2 minggu lagi di Nashville juga dipromosikan dengan Michael Cole yang kelihatan excited. Chelsea Green emang karakter yang lucu banget sih. Aku setuju dia harus dapat lebih banyak waktu di TV secara rutin. Nick Aldis, General Manager SmackDown, lagi ada di kantornya bareng Bayley dan Naomi. Dia ngasih tahu mereka kalau mereka bakal tanding buat ngembangin cerita di antara mereka ke depannya. Nentuin siapa yang lebih pantas buat lawan Nia Jax. Langsung lanjut aja ke pertandingan utama hari ini antara Kevin Owens, Montez Ford dan Angelo Dawkins melawan The Bloodline, Tama Tonga, Tonga Loa dan Jake Fatu. Oh ya, waktu entrance, DIY diserang sama The Bloodline di belakang panggung jadi mereka nggak bisa ikut tanding. Terus waktu Owens dikeroyok Bloodline, The Street Profits datang buat nolongin jadi The Profits siap untuk gantiin DIY di pertandingan ini. Pertandingan dimulai dengan Owens yang langsung nyerang Tama Tonga. Pergantian tag cepat antara Owens, Ford dan Dawkins dengan Ford ngasih senton splash dan tendangan. Sementara Dawkins ngehajar shoulder taker dan Owens nambahin dengan jumping back splash. Momentum berbalik waktu Loa berhasil ngebalas dengan clothesline dan tag in Fatu yang ngehajar dengan serangan-serangan kuat, termasuk double jump moonsault. Setelah bolak-balik saling hajar, Owens berhasil nge-stunner Tama, tapi Loa ngebatalin covernya. Tama lalu ngelempar Owens ke tangga ring, bikin pertandingan berakhir karena diskualifikasi. Pertandingannya sebenarnya udah cukup seru, tapi tiba-tiba berakhir gara-gara kekacauan di luar ring. Aku suka cara Jake Fatu ditampilin sebagai bintang besar karena dia selalu dibuk kuat banget bahkan di pertandingan tag team. Tapi ya, nggak ada pemenang di sini karena chaos di luar ring. Perkelahian lanjut setelah pertandingan dengan The Bloodline ngebersihin meja komentator. Owens dan timnya coba lawan balik tapi The Bloodline berhasil nguasain dan mereka ngehajar Ford dengan Superfly Splash. Saat The Bloodline siap nyerang lagi, DIY coba datang buat bantuin tapi tetap kalah jumlah. Pas The Bloodline mau nyerang Owens lagi, tiba-tiba Cody Rhodes datang nolongin bawa kursi. Cody berhasil ngehajar dengan springboard Cody Cutter, ngebuat The Bloodline jadi kabur. Di momen tegang, Owens kelihatan mau nyerang Cody dari belakang pakai kursi. Tapi setelah saling tatap beberapa detik, mereka malah jabat tangan dan pelukan buat nutup acara dengan suasana lega.
Dan Cody pun angkat tangan Kevin Owens untuk mengakhiri SmackDown hari ini. Ada lagi godaan buat Kevin Owens nyerang Cody Rhodes dari belakang, tapi Owens nolak buat ngelakuin itu. Aku rasa ini bakal kejadian segera sih, mungkin di Bad Blood nanti, di mana Owens bakal cemburu karena Cody milih Roman Reigns jadi partner bukan Kevin Owens. Terus gak lama, pasti Randy Orton juga gak terima. Soalnya Cody nih sok-sokan jadi pahlawan terus sih. Secara keseluruhan, episode SmackDown hari ini tuh cukup biasa sih. Bagian awal acaranya keren banget dengan pertandingan US title yang luar biasa, dan segmen Cody dan Roman yang sinema itu keren banget. Setelah itu, acara mulai agak menurun. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were